Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Alia Rizka. Nah, untuk di video kali ini aku mau bahas beberapa pertanyaan yang aku terima dari teman-teman aku itu mengenai anak aku. Nah, gimana sih anak aku bisa cepet jalan, bisa cepet bicara, bagaimana pola asuhnya, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana untuk mengajari dia sejak dini gitu ya. Jadi banyak banget pertanyaan seperti itu yang masuk aku, karena dari waktu itu aku udah pengen banget bikin video ini, cuma emang kehalang ada beberapa faktor yang aku nggak bisa bikin video kemarin-kemarin, jadi aku baru sempet bikin sekarang ini ya. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru mampir di channel YouTube aku, baru ketemu sama channel YouTube aku, jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa juga like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, aku langsung lanjut aja ke pembahasannya. Nah, untuk DM yang banyak masuk sebenarnya itu udah lama ya, udah lama mereka tanyain ke aku, dan ada beberapa yang udah aku jawab juga, udah aku balas juga. Ini tentang anak aku yang jalannya itu cepet, jadi proses dia belajarnya itu cepet. Kadang kan ada anak yang ini sebenarnya aku disclaimer dulu bahwa setiap anak itu perkembangannya beda-beda. Jangan disamakan, jangan disamaratakan antara anak aku, anak kalian, anak si A, anak si B, ini kok udah bisa ini dan itu kok belum bisa gitu. Jangan disamakan kayak gitu. Jadi anak kita ya anak kita, nggak boleh disamakan dengan yang lainnya gitu. Cuma kalau misal untuk mengajarkan, untuk belajar, untuk melatih itu harus gitu, menurut aku tuh harus gitu, karena dengan melatih itu dapat mempercepat, menurut aku seperti itu ya, dapat mempercepat dia perkembangannya dia gitu. Nah, untuk anakku sendiri bisa jalan umur 1 tahun, pas dia umur 1 tahun dia udah bisa jalan ya, udah bisa dilepas, walaupun aku masih kayak jagain di samping-sampingnya dia gitu, tapi dia paling nggak udah bisa jalan sendiri tanpa dipegangin ya. Nah, itu gimana sih caranya 1 tahun bisa jalan dan udah tanpa dipegangin gitu. Jadi aku nggak sadar juga sih, aku ternyata sedang melatih anak aku pada saat itu. Jadi umur 8 bulan itu aku taruh anak aku di di kolam yang gede, tau gak sih, kolam yang buat mainan air. Itu aku udah beli dari di umur 6 bulan kalau nggak salah. Aku dapat kado dari ibu aku, dari utinya anak aku. Nah, jadi karena masih kecil, itu kolam aku fungsikan untuk meletakkan anak aku yang aku tinggal. Misal aku tinggal masak nih, aku taruh dia di kolam itu. Bawah kolamnya aku kasih sama sesuatu yang nggak keras. Aku pada saat itu kasih kasur lantai di bawah kolamnya, kemudian di dalam kolamnya lagi tuh aku kasih karpet yang bulu, jadi karpet yang tebel gitu, yang ada bulu-bulunya, itu kan halus ya. Nah, itu aku letakin dia di situ, fungsinya supaya dia nggak kemana-mana. Ketika dia berguling-guling di situ pun nggak sakit gitu kan. Nah, itu tuh tujuan pertama aku untuk naruh si anak aku di dalam kolam, tujuannya biar nggak kemana-mana gitu kan ya. Tapi tanpa aku sadari, ternyata si anak ini karena makin hari dia makin aktif, makin bisa kemana-mana gitu kan. Dia mulai bisa bisa pegangan pinggiran kolam. Lama-lama dia bisa ramatan, bisa sampai berdiri gitu. Aku mau bilang bahwa di sini anak aku jarang merangkak ya. Merangkak tuh kayak aku jarang lihat dia merangkak, karena mungkin kebiasaan aku naruh diri kolam, jadi dia nggak bebas kalau misalnya mau merangkak gitu ya. Dia taunya dia pegangan pinggir kolam, terus dia kayak merambat ke dari sisi kolam sini ke sisi sebelah sana seperti itu. Dia jalan sendiri pegangan gitu. Ketika dia jatuh pun dia nggak merasakan sakit kan, karena bawahnya empuk gitu. Dia bangun lagi buat mainan lagi. Kadang dia naruh mainan di pinggiran gitu. Itu usia 8 atau 9 bulan. Nanti aku carikan videonya di highlight story Instagram aku ya, aku masukin di sini. Nah, lama-lama pas dia udah 9 bulan 10 bulan, aku agak lupa ya di umur berapa, nanti aku cari videonya aja.
itu dia udah mulai bisa nyebrang dari sisi kolam sini ke sisi kolam sebelah sana tanpa dia pegangan. Jadi kayak dia kayak lari aja ke sebelah situ, walaupun pas sampai di ujung dia jatuh, dia ambruk gitu, dia jatuh. Tapi dia bangkit lagi, dia bangun lagi. Lama-lama dia makin lancar. Nah, tanpa aku sadari ternyata mungkin dari situ si anak bisa belajar jalan sendiri tanpa aku pegangin gitu kan, tanpa aku pegangin. Nah, lama-lama lancar. Ketika umur 11 bulan itu aku pakai push walker. Tahu kan push walker? Itu aku pakai dia di luar kolam karena aku mikirnya kalau misalnya ini anak di dalam kolam terus takutnya dia cuma bisa jarak pendek gitu kan. Nah, aku beliin push walker buat latihan dia. Ternyata emang keseimbangan dia udah mulai, aku lihat udah mulai bagus nih 11 bulan. Untuk berdiri pun dia udah bisa berdiri lama gitu. Nah, setiap harinya emang aku masih taruh dia di kolam. Jadi sisi bagian kanan dan kiri itu kan panjang ya, kira-kira 2 meter ya, 2 meter ya. Jadi dia bisa nyebrang dari kanan ke kiri set, itu udah bisa tanpa pegangan. Walaupun itu ngebut karena dia buru-buru gitu loh, kayak mau cepet-cepet sampai gitu kan. Awalnya dari yang 1,5 meter dari sini ke situ, itu 1,5 meter kan lebar si kolamnya 1,5 meter. Terus dia bisa juga dari sisi ke kanan sebelah kiri yang 2 meter. Berarti ada peningkatan nih, aku mikirnya gitu. Akhirnya lama-lama bisa aku lepas dia di luar kolam. Aku lepas dia di luar kolam. Cuma masih ngeri, aku lihatnya masih ngeri ya, karena dia kayak bawahnya mau lari aja. Jadi aku takut aja, aku kasih dia pesual ke akhirnya kan. Dia bisa, lama-lama bisa. Akhirnya pas udah, karena tiap hari mainan terus, aku kadang juga biarin dia di tanpa push walker, aku cobain, tapi aku masih pegangin dia. Ternyata bisa, ternyata mulai seimbang, badannya juga udah mulai oke nih, bisa diajak buat jalan. Kadang aku pegangin tangan satu kan, dia jalan gitu. Tapi ya itu kayak mau lari aja dia. Akhirnya pas sudah setahun pokoknya 1 tahun berapa hari gitu kan, ya udah bisa deh dilepas. Aku dalam hati gitu, udah mulai bisa jalan sendiri. Yang penting aku udah di belakangnya dia, aku ngawasin dia terus gitu. Tapi udah bisa. Nah, untuk proses merangkaknya dia malah dia udah bisa merambat dulu, rambatan di pinggiran gitu. Dia baru bisa kayak merangkak gitu loh, baru mulai punya keinginan untuk merangkak. Itu pun nggak yang lama. Aku kan kadang melihat ya, ada bayi yang asyik merangkak ya, jauh merangkaknya. Terus kadang sampai ada yang kakinya satu doang buat merangkak, ada juga gitu kan. Nah, aku tuh nggak, dia langsung benar-benar langsung merambat terus maunya jalan gitu. Untuk merangkak kayaknya dia ada merangkak, cuma nggak terlalu lama, dan dia nggak terlalu suka merangkak jauh gitu. Jadi dia kayak lebih mending mau berdiri aja dia kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada yang tanya lagi kenapa kok bisa cepet jalannya, anak aku kok bisa cepet jalannya, itu mungkin karena kebiasaan aku naruh dia di kolam. Jadi dia punya insting sendiri buat berdiri ya, buat belajar berdiri, belajar pegangan, belajar jalan sambil pegangan. Kemudian dia punya insting lagi untuk oke, aku bisa nih, aku harus bisa lagi untuk jalan tanpa pegangan. Mungkin seperti itu kali ya. Jadi mungkin akan berbeda cerita kalau misal aku nggak naruh dia di kolam. Mungkin aku akan melatihnya juga beda lagi. Dia nggak menemukan insting sendiri, mungkin seperti itu. Cuma aku nggak ngerti juga sih, karena sekali lagi aku cerita berdasarkan pengalaman aku share berdasarkan pengalaman aku. Dan kalian jangan menyamakan anak kalian dengan anak orang lain gitu, karena anak kaliannya hebat, anak kalian punya cara sendiri, anak kalian beda dari yang lain gitu. Setiap anak punya kemampuannya sendiri-sendiri gitu kan. Ada yang cepet ini, ada yang cepet ini, ada yang ininya lambat gitu. Kayak anak aku yang lambat itu dia waktu tengkurap.
Jadi 3 bulan anak sepantaran anak aku tuh waktu itu udah bisa tengkurap, anak aku tuh belum bisa tengkurap sampai dia masuk 4 bulan dia belum tengkurap, belum miring-miring, sampai aku udah panik, ya ampun nih gimana sih yang lain udah bisa tengkurap, anak aku belum bisa miring. Walaupun emang saat itu aku mikirnya atau karena berat badan ya, tapi aku lihat anak teman-teman yang lain juga dia sama beratnya kayaknya segini nih anak aku nih, tapi kok dia bisa anak aku belum. Itu kayak sebenarnya jujur aku bikin panik kita sebagai ibunya ya. Tapi sebenarnya jangan terlalu memikirkan sih, karena emang ya itu anak beda-beda ya. Jadi ketika anak aku 4 bulan itu dia nggak melalui proses miring-miring dulu gitu kan, tapi dia langsung bisa tengkurap, abis tengkurap dia langsung bisa ngebalik badan gitu. Jadi ya udah, mungkin kemampuan anak emang beda-beda gitu kan, aku udah merasakannya. Nah segitu dulu sharing dari aku buat kalian, semoga bermanfaat buat kalian yang punya anak yang lagi aktif-aktifnya, yang lagi mulai bisa jalan. Ya semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi